Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasya Agus Saputra SHIMEI selaku dosen pengajar mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman kelas H1A yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinur Rahmawati dengan NIM 005. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi dari kelompok 5 yang bertema negara dan konstitusi. Bersama rekan saya yaitu Zevinanda Dwi Aurelita dengan NIM 028. Dalam tema pembahasan negara dan konstitusi ini, kami akan menjelaskan dengan pembagian materi sebagai berikut, yaitu pengertian, teori, bentuk dan pemerintahan, serta tugas-tugas negara. Sedangkan bagian konstitusi, kami akan membahas mengenai makna, kedudukan dan sifat, tujuan dan fungsi konstitusi, serta konstitusi di Indonesia. Baik, untuk Zevinanda Dwi Aurelita dipersilakan untuk menjelaskan materi bagian pengertian negara dan teori negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, negara akan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada zamannya. Para ahli filsafat negara menguraikan pengertian negara secara beragam di zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles, negara disebut negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut dalam permusyawaratan. Setelah itu, Agustinus mengembangkan pengertian negara menjadi dua bagian, yaitu civitas Dei atau negara Tuhan dan civitas terrena atau negara duniawi. Yang berikutnya ialah teori negara. Terdapat berbagai macam teori menurut para ahli tentang awal mulanya terjadi pembentukan suatu negara. Yang pertama yaitu teori teokrasi. Teori teokrasi ialah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan, sehingga dapat diartikan suatu negara itu dapat terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyatanya yaitu terdapat pada kalimat by the grace of God, yang artinya dengan rahmat Tuhan, dan terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu teori hukum alam. Menurut teori ini, adanya negara karena faktor alamiah. Negara terjadi secara alamiah yang bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial dan cenderung berkumpul dan berhubungan satu sama lain. Yang ketiga ialah teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara dapat terbentuk karena adanya dua kekuasaan, yaitu fisik dan ekonomi. Berikutnya ialah teori perjanjian. Menurut teori ini, terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Seperti semua warga membuat perjanjian untuk membuat organisasi yang bertujuan untuk melindungi dan mengayomi kelangsungan hidup bersama. Berikutnya ialah teori kedaulatan. Teori kedaulatan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kedaulatan negara. Kedaulatan negara ialah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu negara. Tujuannya yaitu agar terciptanya hukum demi mengatur kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah pemegang peran dan kedudukan yang lebih tinggi dari negara. Contohnya ialah hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai bentuk dan pemerintahan negara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan negara dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Adapun karakteristik negara kesatuan yaitu 1. Kedaulatan eksternal dan internal yang dikelola oleh pemerintahan pusat. 2. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan dengan menteri dan parlemen. 3. Satu kebijakan khususnya di bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, hal ini dapat diringkas dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk negara kesatuan republik. Jadi, hal itu tercermin dalam bentuk negara Indonesia bahwa pemerintahan daerah memiliki kekuasaan yang rinci menurut ketentuan pemerintahan pusat yang ditentukan dengan undang-undang, sedangkan pemerintahan pusat memiliki kekuasaan yang sangat luas.
Adapun beberapa tugas umum pemerintahan yaitu 1. Kerjasama antar daerah, 2. Kerjasama regional dengan pihak ketiga, 3. Berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah, 4. Pembangunan perbatasan wilayah, 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana, 6. Pengelolaan kawasan khusus sesuai dengan kewenangan kawasan khusus tersebut, 7. Terpeliharaannya ketentraman dan ketertiban umum, dan 8. Tugas administrasi publik lainnya yang dilakukan oleh daerah. Tentunya tugas pemerintahan yang akan berjalan lancar perlu memperhatikan 3 hal. Ketiganya adalah, yang pertama, program harus terencana dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, pelaksanaannya harus jujur, bersih, dan berwibawa. Dan yang ketiga, tujuan atau penerima manfaat tersebut adalah masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai makna konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constiture, yang bermakna membentuk. Konstitusi atau hukum dasar dalam makna yang luas mencakup baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Sedangkan dalam makna sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam konteks konstitusi merupakan hukum dasar tertulis, jadi konstitusi menjadi pengikat formal. Sedangkan konstitusi tidak tertulis jarang ditemukan dan hanya ditemukan di 3 negara demokrasi abad ke-20, yaitu Inggris, Selandia Baru, dan Israel. Herman Hiller berbagi penjelasan mengenai konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi dalam arti sosial politik. Konstitusi menggambarkan kehidupan politik dalam masyarakat dalam kenyataan. Yang kedua, konstitusi dalam arti hukum. Konstitusi adalah suatu kesatuan aturan yang hidup dalam masyarakat yang kemudian menjelma menjadi suatu aturan hukum. Konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas lagi dari konstitusi. Konstitusi adalah apa yang tertulis sebagai hukum tertinggi yang berlaku di suatu negara. Materi berikutnya yaitu mengenai kedudukan dan sifat konstitusi. Ada 2 kedudukan konstitusi, yaitu yang pertama adalah hukum dasar, yang terdapat aturan-aturan dasar tentang berfungsinya negara sebagai lembaga dan pemerintahan yang berkuasa, serta adanya bentuk dan tata cara yang berguna untuk agensi pemerintahan. Yang kedua, hukum tertinggi. Dalam perjalanan evolusi, konstitusi dapat secara otomatis berubah secara bertahap, mengarah ke konstitusi baru, di mana konstitusi lama tidak berlaku lagi, dikarenakan konstitusi lebih diutamakan daripada ketentuan lainnya. Selanjutnya, sifat konstitusi juga ada 2, yaitu yang pertama adalah fleksibel atau kaku, yang sebuah konstitusi fleksibelnya jika amandemen Undang-Undang Dasar tidak memerlukan metode khusus dan cukup untuk legislatif biasa. Dalam konteks negara Indonesia, mekanisme perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar dapat dilihat pada pasal 37 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sifat tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang tersusun atau tertulis lengkap dengan sistem yang teratur. Konstitusi tidak tertulis, istilah-istilah yang berkaitan dengan pemerintahan tidak tertulis dalam satu dokumen atau lebih tepatnya hanya dalam bentuk konvensi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zefinanda. Untuk Zefinanda dipersilahkan. Tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi bertujuan membatasi perbuatan sewenang-wenang pemerintah, melindungi hak rakyat yang diperintah, menetapkan penerapan kekuasaan yang berdaulat, sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi yaitu perwujudan paham tentang konstitusionalisme, yang artinya pembatasan atas kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak masyarakat atau penduduk lain. Berikutnya ialah fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antara lembaga dengan warga negara. Yang keempat yaitu pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam yaitu sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control baik dalam bidang politik dan sosial ekonomi.
Yang terakhir yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya yaitu Konstitusi Indonesia. Dalam sejarah perkembangan negara Indonesia, terdapat 4 macam undang-undang yang valid. Yang pertama yaitu penetapan UUD 1945 yang berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada tanggal 18 Agustus, UUD 1945 diresmikan PPKI menjadi Konstitusi Indonesia. UUD 1945 mengandung nilai luhur bangsa. Pada pokok pikiran terdapat pembukaan yang berisi pernyataan kemerdekaan dan ideologi Pancasila. Yang kedua yaitu penetapan Konstitusi RIS yang berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di periode ini terjadi agresi Belanda I dan agresi Belanda II. Dikarenakan Belanda berusaha mendirikan negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan lain sebagainya. Dari peristiwa tersebut, maka diadakan negara Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan negara Republik Indonesia Serikat dan mengakibatkan UUD hanya berlaku di negara RIS saja. Yang ketiga ialah penetapan undang-undang sementara pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Di periode ini terjadi periode federal UUD RIS yang hanya berubah sementara karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga pamor dari pemerintah RIS berkurang. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri kembali dan terbentuklah panitia penyusun rancangan UUD untuk menyusun UUDS yang hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir ialah penetapan berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. UUD 1945 berlaku kembali sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan terjadi perubahan MPR sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965. Berganti jadi MPR sementara Orde Baru yang dikarenakan MPR sementara Orde Lama tidak menggambarkan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen. Sebelum penutupan, ada kesimpulan nggak nih yang bisa ditarik presentasi kita pada hari ini? Tentunya ada dong. Kesimpulan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia lebih cenderung berada di antara bentuk pemerintahan kesatuan, di mana negara Indonesia memiliki ciri karakteristiknya, mempunyai suatu identitas sebagai simbol keagungan negara, dan ada teori-teori tersendiri sebagai pendorong pembentukan suatu negara. Dalam suatu negara, pasti ada pemerintahan untuk mengurus pembentukan negara sebagai tugasnya. Dalam konstitusi memiliki makna yang luas, mencakup baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, yang berkedudukan hukum dasar dan hukum tinggi, di mana hal itu menjadi penting, karena merupakan ukuran aturan-aturan dasar yang berlaku di negara atau masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu fleksibel atau kaku, dan tertulis atau tidak tertulis, yang bertujuan membatasi perbuatan sewenang-wenang pemerintah dan melindungi hak rakyat yang menetapkan penerapan kekuasaan yang berdaulat. Indonesia adalah negara yang menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Mungkin ada tambahan kata-kata dari Mbak Zevinanda, dipersilahkan. Ayah, nggak ada kata-kata nih, katain dong buat teman-teman semua biar semangat belajar kuliah meskipun daring. Oh iya, aku punya motivasi nih buat teman-teman kelas H1A. Wisuda adalah impian setiap mahasiswa, tapi untuk menggapainya, kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkannya. Ada satu wejangan lagi nih, Zev. Mau tahu nggak? Maulah, masa enggak? Oke. Wejangannya yaitu, mengeluh bosen boleh, tapi jangan sampai minta nikah ya. Mantap. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.